saya yakin ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan selain kita harus ke dokter THT. Oke, saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya mengalami serangga yang masuk di dalam telinga saya. Saya akan menceritakan bagaimana saya menanganinya dan sampai saya berhasil mengeluarkannya. Tapi sebelum saya menerangkan itu, sebelumnya saya beritahu kronologinya. Jadi kejadiannya 1 minggu sebelum serangganya keluar. 1 minggu sebelum itu saya mancing di sungai dan tidak tahu kenapa ada hewan yang masuk di telinga saya. Saya kira hewan itu sudah keluar, tapi setelah saya rasa ada sesuatu yang menggeliat di telinga saya, saya percaya bahwa ini ada sesuatu di telinga saya. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya saya masukkan air ke telinga saya. Nah, kok malah bergerak-gerak, saya meronta-ronta ketika itu. Akhirnya saya masuk ke sungai untuk menyelam, untuk mencoba mengeluarkan serangganya begitu ya. Namun akhirnya tidak bisa juga. Akhirnya saya balik dengan teman saya memakai sepeda motor, tetapi dalam keadaan saya harus menghandle telinga saya karena ketika dia kering hewannya akan keluar. Oh iya, sebelumnya saya nggak tahu nih hewannya yang di dalam itu apa. Saya menggunakan plastik begitu ya. Plastik saya isi air, saya lubangi ujungnya, saya masukkan, saya semprot. Akhirnya saya sampai di poliklinik, dipastikan bahwa di dalamnya ada hewan. Nah, ketika perawat mencoba untuk mengeluarkan, akhirnya keluar, tetapi bukan serangganya. Yang keluar adalah telur dari hewannya. Setelah saya identifikasi telurnya, saya percaya bahwa yang di dalam telinga saya adalah kecoa hutan, ukurannya kecil. Nanti saya jelaskan bagaimana saya mencoba untuk mengeluarkannya. Nah, berikut tayangan yang pernah saya lakukan untuk melihat seberapa jauh perkembangan atau seberapa keluar hewannya itu sudah turun. Ini adalah video hari pertama ketika saya mencoba untuk melihat serangganya. Maka serangganya terlihat itu warna kehitam-hitaman di telinga yang bagian atas, bisa dilihat ya. Itu yang hitam dalam itu ya, udah nampak. Ini video di hari yang kedua, dimana serangganya sudah mulai nampak, meskipun kameranya sudah kurang fokus. Nah, itu terlihat hitam di atas, ekornya terlihat. Ini hari kedua. Nah, setelah saya tahu bahwa ada hewan yang di dalam telinga saya, mau tidak mau hewan itu pertama harus dimatikan. Karena apa? Karena ketika hewannya masih hidup di kendang telinga saya, sakit sekali. Saya meronta-ronta ketika itu. Akhirnya disemprotkanlah dengan suntikan gitu ya, suntikan seperti biasa, semprotkan dengan NaCl ketika itu. Kalau nggak NaCl, mungkin larutan infus, gunanya untuk mematikan serangganya. Nah, ketika serangganya sudah mati, saya akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk dilihat begitu serangganya seberapa jauh di dalam telinga saya. Nah,
dokter ketika itu melihat bahwa telinga saya memang terdapat serangga yang besar dan itu susah atau sulit untuk dikeluarkan karena posisinya memang dalam di atas. Sehingga dokter menyarankan saya untuk ke THT. Sementara keadaan saat ini di daerah di kota saya itu banyak sekali orang yang sedang pandemi corona, sehingga pikiran saya mustahil sekali ketika saya harus ke kota untuk memeriksakan ke dokter THT telinga saya. Nah, ada usulan juga saya menemui dokter atau perawat ya. Kalau di sini bilangnya mantri. Untuk yang kedua kalinya disarankan untuk dilihat dulu, dilihat lagi karena mohon maaf dokter yang pertama itu melihatnya itu justru mendorong serangga saya untuk ke atas sehingga malah telinga saya itu rasanya tertutup. Akhirnya terus dokter mantri yang kedua itu dia lebih berhati-hati, dilihat bahwa memang harus ke THT, tetapi pertimbangan beliau apabila kita mau bersabar ini serangga akan turun sendiri dengan beberapa bantuan. Yang pertama saya menggunakan ini baby oil, maaf ya saya nyebut merek ini Johnson's karena yang merek baby oil ini fungsinya memang untuk mengeluarkan tetapi tidak mengandung bahan lain. Kalau yang mohon maaf merek lain itu dia ada alkoholnya meskipun hanya sedikit ya, tetapi sakit di telinga. Saya menggunakan ini untuk treatment beberapa hari. Nah, selang 3 hari baru serangga itu mengalami pembusukan dan baunya ya memang tidak enak sekali dan saya harus menggunakan kapas untuk menutupi telinga saya. Dan secara rutin saya berikan baby oil ini ketika di pagi dengan ketika saya mau tidur, dengan harapan baby oil ini dapat memberikan pelicin terhadap serangga itu agar dia mau keluar. Selang 4 hari, 5 hari, 6 hari akhirnya tidak ada perkembangan, istri saya pun mulai mencoba untuk operasi kecil-kecilan lah, meskipun saya tahu itu resikonya memang berat. Tapi apabila orang-orang yang berada di pedalaman seperti saya dengan jarak ke puskesmas saja saya harus menempuh 1 jam, apalagi sampai ke kota mungkin 4 atau 5 jam, itu mustahil untuk dilakukan, apalagi sampai dokter THT, belum menginapnya segala macam. Tentu ongkosnya besar karena saya harus ke kota itu pakai travel dan nggak murah juga. Satu perjalanan itu sampai 300.000, belum di THT-nya. Nah, alat yang saya gunakan untuk mengeluarkannya, yang pertama baby oil, ini untuk treatment pertama. Treatment keduanya saya menggunakan ini. Ini adalah tusuk atau alat untuk menyulam. Kenapa saya tidak menggunakan yang sekop untuk mengambil kotoran telinga? Karena ini strukturnya dia lebih halus. Ini ujungnya lebih halus sehingga di telinga tidak begitu menyiksa. Saya menggunakan ini serta ketika saya menyemprotkan, biasanya saya menggunakan plastik, saya kasih air gitu ya, saya semprotkan biasa. Nah, setelah 6 hari saya yakin bahwa ini sudah hancur dan membusuk. Saya menggunakan ini, saya rakit sendiri. Saya menggunakan suntikan gitu ya, jarumnya saya putar, saya copot, dan saya gunakan ini, pentil. Ini harganya cuma berapa? 100 rupiah mungkin di Jawa. Ini murah. Nah, saya gunakannya gimana? Saya sedot air, saya masukkan gitu. Saya tembak beberapa kali dan akhirnya hancur. Nah, berikut video yang sudah saya analogikan atau saya sudah kumpulkan hewannya dan video-video yang sudah saya perlihatkan bahwa serangganya memang ada di dalam dan itu besar. Setelah keluar, nah berikut videonya.
kita identifikasi dulu bentuknya, bagian-bagian dari kecoa yang sudah kita keluarkan. Kita lihat ini kepalanya sudah keluar, ini tempurungnya, ini tempurung bagian leher, yang ini tempurung atas setelah kepala sudah ada keluar, ini tempurung bawah yang menangkup atau simetris dengan lehernya setelah tudung kepala. Ini ada sayap utama sudah keluar sama sayap sekunder yang untuk terbangnya di belakang ada. Ini kakinya 2 ada. Kaki untuk kecoa anatominya ada 6, 1, 2, yang satu besar. Yang besar ini mungkin sudah keluar dan hanyut, atau mungkin belum keluar, masih di telinga. Ini juga kanan kiri sudah. Ini patahan dari kaki yang utama yang besar untuk melompat udah keluar. Yang ini itu adalah buku-buku atau segmen-segmen dari tubuhnya udah keluar nih, nempel dia ya. Saya tetap optimis bahwa ini hewan bisa dikeluarkan, tapi caranya harus lain. Kalau kita ke THT oke, tapi kalau posisinya seperti saya di pedalaman, kita juga perlu untuk menunggu untuk mengeluarkan sendiri. Lumayan ini agak besar, dari ukuran cotton bud aja segini, sayapnya segitu. Bisa dibayangkan kalau nyumpel atau di dalam telinga kita seperti apa ketika hidup. Biasa saya menggunakan ini suntikan dengan pentil untuk ketapel. Sama ini kebetulan istri saya punya alat untuk merajut. Ini dia permukaannya halus ujungnya, jadi tidak menyakiti telinga. Kalau pakai yang sekop untuk mengambil kotoran telinga, sakit sekali. Kemarin saya coba, ternyata sakit. Sama kalau bisa cotton bud diamankan. Demikian video yang bisa saya bagikan, barangkali bermanfaat bagi orang-orang yang kebetulan tertimpa musibah, telinganya kemasukan serangga yang besar dan kadang susah diambil, dan barangkali di pedalaman atau akses kesehatan di tempat kita mengalami kesulitan. Dan saya yakin ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan selain kita harus ke dokter THT. Bagi kalian yang dekat aksesnya dengan dokter THT, lebih baik ke dokter THT dengan resiko yang mungkin minim, karena di THT ada penanganan yaitu disedot gitu ya, disedot. Cuman resikonya, kalau kemarin saya itu tanda tangan agar disedot, resikonya adalah gendang telinga kalau nggak pecah ya telinganya berdarah, dan itu saya bayangkan sakit sekali. Mending kita sabar dulu 1 minggu selama kita penanganannya dengan baby oil itu tepat gitu ya, tidak berlebihan, tidak sampai kering. Infeksi di gendang telinga pun insya Allah minimal. Oke, terima kasih. Sekian video saya.